Pemirsa, organisasi Sayap Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai serangan di media sosial terhadap Bahlil tidak berdasarkan fakta. Dua organisasi Sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin 20 Oktober 2025. Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai serangan di media sosial terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak berdasarkan fakta. Menurut Idrus, framing negatif terhadap Bahlil di media sosial tersebut hanya berdasarkan opini. Yang melakukan bersembunyi di balik kata demokrasi itu yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila berarti kebablasan. Framing negatif terhadap Bung Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila, dan karena itu saya katakan itu sudah kebablasan. Kembali ke jalan yang benar. Itu. Kebebasan berekspresi menurut Idrus seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa, bukan menyebarkan kebencian dan fitnah. Idrus menilai beragam ujaran kebencian yang tertuju kepada Bahlil dinilai sudah melampaui batas. Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia telah memaafkan pembuat serta penyebar meme yang berisi hinaan terhadap dirinya. Namun Bahlil menyesalkan jika serangan tersebut bersifat pribadi dan mengandung unsur rasisme. Yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Begitupun Indonesia tanpa Kalimantan, bukan juga Indonesia. Jadi jadikanlah rumah kita bersama yang namanya Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Kita harus jaga kekompakan ini. Jangan sampai kita terlena dengan politik divided impera ala tradisional yang ala-ala yang primitif. Jangan. Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim. Baik, dan untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah bergabung bersama kami politisi Partai Golkar Ahmad Irawan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ahmad. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Iya Bang, kalau kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu sempat konsul ke Polda Metro Jaya dan kabarnya akan melaporkan. Sejauh ini seperti apa Bang dari AMG sendiri?
Satu, saya ingin mempertegas bahwa kehadiran saya di sini sebagai mewakili DPP Partai Golkar. Jadi bukan mewakili AMPI atau AIPG. Baik. Terus begini, Partai Golkar, khususnya Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia, itu sejak awal menyampaikan kepada kami di DPP Partai Golkar agar menghormati prinsip yang disebut dengan digital constitutionalism, di mana netizen-netizen ini yang juga merupakan warga negara kita, itu memiliki hak dan kebebasan berekspresi melalui platform berbagai platform media sosial, termasuk kemudian ekspresinya dalam bentuk tulisan, gambar-gambar, dan karikatur, animasi, dan sebagainya yang itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun kami memandang bahwa penggunaan hak dan kebebasan tersebut tentu harus mengindahkan norma-norma yang diatur dalam konstitusi gitu, termasuk kemudian di dalamnya ada batasan supaya setiap hak dan kebebasan berekspresi tersebut tidak menghina, tidak merendahkan martabat, terus tidak bernuansa rasisme dan lain-lain sebagainya. Itulah kemudian jadi standing point dan standing moral kami berdiri kaitannya dengan hal tersebut. Oleh karena itu sejak awal Pak Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar tidak pernah memiliki intensi untuk kemudian melaporkan pihak-pihak atau akun-akun yang menyebarkan konten yang memuat penghinaan dan merendahkan martabat beliau selaku pribadi, selaku warga negara. Makanya kemudian Pak Bahlil Lahadalia hari ini menyampaikan sikapnya dan juga telah memaafkan pihak-pihak yang telah menghinanya. Oke, Bang Ahmad telah memaafkan. Apakah akan tetap dilaporkan nantinya atau seperti apa, Bang Ahmad? Ya, kalau sudah memaafkan kan sejak awal memang Pak Bahlil Lahadalia tidak pernah punya keinginan untuk melaporkan pihak-pihak tersebut gitu. Jadi yang terjadi sebelumnya proses laporan yang dilakukan oleh AMPI dan AMPG itu kan sebenarnya ekspresi anak-anak muda di Golkar yang menganggap bahwa yang dilakukan oleh beberapa akun tersebut telah berlebihan gitu. Dan sejak awal Pak Bahlil dan Partai Golkar tidak pernah punya intensi untuk melaporkan akun-akun tersebut. Oke, kalau organisasi tadi punya pandangan berbeda, tapi teman-teman dari politisi dan juga Pak Bahlil sudah memaafkan. Jadi apakah nanti akan, kalau dari sikap organisasi, apakah dari Golkar sendiri akan menghimbau untuk tetap menahan diri atau seperti apa, Bang Ahmad? Ya, di digital constitutionalism itu kan satu prinsip di mana hak dan kebebasan warga negara itu di ruang digital dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita tarik dalam satu prinsip yang lebih prinsipil, yakni prinsip konstitusionalisme itu kan sejak awal bahwa sebenarnya berbagai ekspresi tersebut tidak bisa dilaporkan secara pidana atau dilaporkan melalui satu perwakilan, karena satu bahwa dugaan kejahatan seperti itu harus dilaporkan oleh Pak Bahlil langsung karena itu adalah delik aduan. Yang kedua bahwa pihak-pihak yang seperti entitas korporasi, badan hukum, partai, terus kemudian lembaga negara, pejabat pemerintahan itu kan tidak bisa menggunakan haknya melaporkan secara pidana gitu. Bang Ahmad, namun singkat Bang, ini karena pertanyaan terakhir. Apakah Golkar juga menyadari bahwa riak-riak yang terjadi ini kan karena memang kebijakan, kadang juga kalimat dari Pak Bahlil yang kadang memancing, let's say ada yang blunder seperti dianggap banyak pihak, misalnya Bang? Bang Ahmad? Gimana? Ya. Mohon diulangi. Baik Bang, riak-riak ini kan juga karena mungkin beberapa pihak menganggap bahwa kebijakan Pak Bahlil. Baik. Oke, baik Bang Ahmad, terima kasih atas waktunya Bang Ahmad. Silakan saja. Jadi silakan saja kebijakannya dikritisi, tapi kemudian berbagai kebijakan tersebut silakan dikritisi secara objektif.
tunjukkan datanya, sampaikan argumentasinya, tapi jangan kemudian membawa persoalan yang sifatnya kebijakan tersebut ke ranah yang sifatnya pribadi, apalagi dengan maksud, dengan tujuan untuk melakukan penghinaan atau merendahkan martabat Pak Bahlil secara pribadi. Itu poin pentingnya. Baik, terima kasih Bang Ahmad atas waktunya. Selamat bertugas kembali, Bang.